sama halnya ke Iki lah, ke Iki. Kalimat Akang yang paling menurut anak-anak tuh keras tuh apa kira-kira nih? Apa Mbak? Biasa baik gitu? Gak baik pulang malam. Biasa aja. Ya. Karena gini ya, karena aku pernah ngerasakan di posisi dulu yang ayah tuh keras banget gitu. Jadi ada rasa sakit hati. Kita tuh pengen kayak saya 3 tahun di jalan gitu. Nah aku tuh nggak pengen seperti itu gitu. Padahal seorang bapak juga kan ngedidik seperti itu, keras seperti itu sebetulnya bagus. Tapi kalau misalkan dengan cara kekerasan itu nggak baik. Apalagi sekarang kan ada undang-undangnya ya kan. Kalau dulu memang nggak ada. Nah sekarang ada undang-undangnya yang artinya kita lebih aware ke anak-anak, kita lebih dekat dengan anak-anak. Karena aku ngerasain bahwa dulu aku nggak terlalu dekat dengan abah gitu. Karena ada rasa yang kok gue diginiin ya gitu. Jadi sebandel apapun anak, kita mempunyai cara untuk kasih tahu pada anak tuh nggak perlu dengan kekerasan. Kang kan dulu nggak langsung kaya gitu kan ya Kang ya. Pasti ada dulu flashback dikit. Apa sih yang pengen Akang kasih ke anak atau pelan-pelan gitu atau gimana sih Kang untuk mencapai sesuatu? Ya tetap kayak Iki, Putri semua. Tetap aku kasih tahu bahwa setiap manusia itu mempunyai proses dan perjalanan. Iki juga prosesnya lama juga untuk menjadi seorang Iki yang sekarang. Dan dulu nggak terlalu gua langsung, kalau misalkan memang bener aku kasih Iki, ya udah Iki dompleng, itu bisa dengan cepat gitu kan. Tapi Iki melalui proses, artinya Iki bisa lepas dari nama Sule itu udah luar biasa. Artinya itulah yang aku didik sama Iki. Iki jangan sampai ada kata Sule, nama besar bapak kamu akan berat di kamu. Tapi kalau kamu punya skill dan kemampuan sendiri, itu akan minimal umurnya akan sedikit panjang lah gitu. Kalau tadi mention masalah suka pernah di jalanan gitu Kang. Emang susah sih kan dulu pengen? Ya susah banget lah. Susah banget kan dulu jauh dari orang tua gitu kan. Terus kita harus nyari makan sendiri. Saya ngalamin 1 hari, 2 hari nggak makan gitu kan. Akhirnya dari situ juga banyak pelajaran dan bisa mengasah kemampuan ketika kita nggak bisa ini gimana ya caranya tanpa kita harus kita tidak mencuri, kita tidak mencopet, oh ya ngamen gitu kan. Terus nggak bantu orang yang ada kan kalau zaman dulu orang jalan bolong-bolong gitu kan, diiniin, ngencleng gitu. Sekarang kita ketemu sama supir angkot Cimahi, Kalapa, Cimahi stasiun, terus kenalan mulai dari calo, terus ikut jadi kernet, gitulah. Perjuangan beda lah kalau sama zaman sekarang lah gitu. Lebih berat dulu dibanding sekarang. Kalau zaman sekarang kan enak, ada yang support orang tua dan lain-lain. Kalau dulu mana? Iya bawahnya brokatnya teman-teman Akang gitu kan. Akang bilang itu di luar ada perumahan. Apakah memang itu bikin dulu gue tuh sesusah itu gitu loh? Iya, aku ngerasain ketika dulu sekolah orang bisa dibayarin sama orang tua untuk kos gitu kan. Nah ngerasain ketika ada teman-teman dari Bandung atau dari mana lah gitu kan. Sampai sekarang pun ada orang Medan, orang Jawa di rumah tuh, ada orang Nigeria di rumah. Si Abbas itu ya, nanti dia Januari mau ke mana ya, Argentina apa mana, aku lupa lagi, Jerman apa. Ya itu ngerasain itu aja lah. Maksudnya ya apa ya istilahnya bahasa Indonesia pulang tarimo tuh apa ya? Ya emang dia susah juga ya. Maksudnya apa ya? Aku ngerasain aja gitu. Ngerasain dulu gimana sih susahnya. Gua mau makan aja susah, mau tidur aja susah. Sampai tidur di jalanan, kena angin, kena apa gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya kayak Anton gitu kan, temen-temen yang dulu Ajun itu ada di rumah. Ya itu aja sih sebetulnya. Jadi gua tuh bebas di rumah kalau misalnya ada orang Bandung. Lu kalau misalkan ke Jakarta ada syuting atau apa, ini gue siapin nih tempatnya buat lu gitu loh. Jadi lu minimal lu mengurangi kos lu lah gitu. Ya budget lu makan lu nggak harus bayar, tidur nggak harus bayar. Kalau di hotel atau nggak di apartemen kan bayar. Itu aja sih intinya. Apa tadi stigma dengan orang jadi peri lah demi teman-teman itu gimana Kang? Enggak lah. Gitu, Jauh. Kalau menurut aku jauh, masih jauh lah. Aku menjadi penolong buat mereka hanya jembatan aja sih sebetulnya. Jadi masih banyak yang harus kita tolong juga ya kan. Jadi jauh lah, masih harus pembaharuan dalam jiwa saya itu sebagai orang baik itu kayak seperti apa. Masih belajar aja. Artinya kita banyak belajar dari pengalaman yang sudah kita jalani.